Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa C6 TV dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Mujiradi dalam acara Bincang-Bincang Mahasiswa. Baik, dalam program ini saya akan membahas tentang beberapa masalah-masalah mahasiswa, dan kali ini kita membahas tentang seni mahasiswa dan kegiatan-kegiatan mahasiswa, dan bahkan ada apapun kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa. Nah, dalam kali ini saya tidak sendirian, saya hadir bersama narasumber saya, seorang perempuan yang bisa dibilang karirnya cukup bagus, dan saat ini dia namanya entertain lah untuk Provinsi Riau, yaitu Dara Riau 2015 Rahayu Kuntum Melati. Selamat datang. Halo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disapa dulu sahabat C6 TV-nya. Halo sahabat C6 TV, salam kenal, saya Rahayu Kuntum Melati dari Riau tahun 2015. Iya, itu dia Dara Riau 2015 ya, yang saat ini masih menjabat ya? Ya, saat ini masih menjabat, dan sebentar lagi akan lengser sih. Lensernya nanti aja kita bahas gitu. Oh, oke. Yes. Oke. Jadi di sini kita akan bincang-bincang mahasiswa, dan mungkin Rahayu dulu pernah mahasiswa setidaknya ya. Jadi untuk memotivasi bagaimana tentang Bujang Dara Riau itu, tentang kegiatan-kegiatannya nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya. Baik, pemirsa C6 TV. Jadi kita membahas tentang seni. Jadi kita seni itu kalau tidak ada dari jiwa sendiri itu nggak akan muncul gitu. Seperti juga dialami oleh Dara Riau kita ini, Rahayu. Mungkin kalau nggak ada jiwa seni, nggak ada jiwa cinta akan Melayu itu, budaya Melayu, nggak akan masuk ke ini ya, Dara Riau ya. Nggak akan ada minat untuk ke sana gitu, sampai sejauh itu. Jadi untuk Rahayu nih, untuk menjadi Dara Riau itu kan pasti ada proses ya. Jadi bagaimana proses awal mulanya bisa menjadi Dara Riau sampai saat ini? Ya, pastinya setiap apa yang kita lakukan itu ada namanya proses. Bujang Dara ini adalah salah satu mimpi Rahayu dari dahulu. Jadi sebelum Bujang Dara Riau ada namanya pemilihan di tingkat kabupaten, yakni Rahayu datang dari Kabupaten Pelalawan. Nah, di tingkat Kabupaten Pelalawan memang background Rahayu sebelumnya adalah seorang mahasiswa. Jadi prosesnya ketika di kampus tersebut, di Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, Rahayu dicalonkan oleh dosen di sana untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara Kabupaten Pelalawan tahun 2015. Iseng sih awalnya, karena tidak ada rasanya bakat-bakat untuk menjadi berjalan di catwalk atau berbicara depan umum. Nah, tidak ada keinginan sampai di sana. Namun ternyata namanya perjuangan pasti ada prosesnya ya, pasti ada hasilnya yang bagus. Nah, di sana Rahayu alhamdulillah menjadi Dara Kabupaten Pelalawan tahun 2015, dan kemudian lanjut lagi ke tingkat Provinsi Riau melalui proses yang sangat panjang sekali, karantina kurang lebih 2 minggu 14 hari. Dan itu jelasnya berdarah-darah setidaknya ya. Iya, sampai nangis darah itu, ya. Iya benar. Kita berperang di situ, walaupun tidak menggunakan senjata, tapi kita berperang dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Namun di sana Rahayu tidak menganggap ini adalah sebuah kompetisi. Rahayu akan jalanin itu semua, belajar. Itu intinya, kita ingin belajar banyak apa sih tentang Provinsi Riau ini. Tadinya saya hanya tahu Kabupaten Pelalawan yang kecil dan dianggap remeh oleh orang. Namun ketika di Provinsi Riau, oh ternyata indah sekali, kita punya 12 kabupaten. Dan seperti itu prosesnya, hingga malam grand final diumumkan top 5. Setelah top 5, top 3, dan alhamdulillah menjadi Dara Riau tahun 2015. Itu 12 kabupaten semua ikut itu untuk kompetisi tersebut gitu. Iya, 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
Jadi itu prosesnya ya, itu proses mulai dari awal pertama dicalonkan, malah ya. Iya, benar. Jelas pasti ada dukungan dari pihak manapun ya, dari orang tua, dari itu. Nah, setelah jadi Bujang Dara itu bagaimana perasaan Rahayu itu setelah menjadi Bujang Dara Pelalawan? Setelah itu kompetisi lagi, menang lagi di provinsi gitu. Bagaimana? Perasaannya yang pertama itu mengucap syukur ya kepada yang di atas. Jadi ada rasa haru, bangga, ternyata perjuangan aku selama 14 hari di karantina ini tidak sia-sia karena tidak ada proses yang mengkhianati, tidak ada hasil mengkhianati prosesnya. Itu sih perasaan Rahayu di sana. Cuman tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang pada saat itu mendukung Rahayu, memberikan motivasi kepada Rahayu, yang memudahkan jalan Rahayu sehingga menjadi daerah Riau tahun 2015 pada saat itu. Iya, jelas terima kasih doa atas doanya, itu atas dukungannya gitu dari seluruh pihak ya. Nah, setelah itu jadi Bujang Dara, setelah karantina itu di karantina jelas pasti ada pemberian materi pendidikan gitu atau apa aja itu yang diberikan materinya. Jadi kalau tidak salah Rahayu itu ada sekitar 26 modul selama 26 modul selama 14 hari di sana. Dan itu modulnya dicicil-cicil, jadi ada tentang kepariwisataan, ada tentang materi kebudayaan dari LAM Melayu, LAM Riau, Lembaga Adat Melayu, itu tentang adat dan itu memang sungguh berat sekali materinya. Lalu tentang seni, tentang apa yang terjadi saat ini, isu-isu yang terjadi di nasional, itu tetap dibahas. Okay. Bagaimana cara marketing, memasarkan pariwisata, karena tujuan dari Bujang Dara ini adalah sebagai duta wisata yang untuk mempromosikan pariwisata itu sendiri. Jadi kita diajarkan bagaimana tips dan trik untuk memasarkan yang baik, mempromosikan ke mata dunia gitu, bagaimana ini loh yang kami punya Riau gitu. Iya, dengan Bujang Dara salah satu fasilitatornya. Oh ya. Jadi itu kan ada materi, tadi ada 26 modul. Itu modul itu apakah berbentuk buku diberikan begitu saja atau ada dalam bentuk buku dipelajari baru diberikan seminar pencerahan setidaknya? Jadi ada yang modul ini kayak topik yang akan dibahas pada hari ini. Jadi ada print outnya yang diberikan kepada kita. Ada juga yang memang dibawa langsung oleh pemberi materi. Jadi kita tinggal nyimak di dalam kelas atau ketika ada kegiatan kayak charity di luar Bujang Dara juga. Jadi Bujang Dara tidak hanya kegiatan-kegiatan yang internal saja, namun di sini kita ingin menjelaskan bahwa Bujang Dara itu juga tujuannya untuk masyarakat, memasyarakatkan pariwisata. Jadi kegiatan-kegiatan di luar, bentuk-bentuk aksi kita juga masuk ke dalam modul yang dipelajari pada masa karantina. Jadi itu nggak diberikan begitu saja gitu ya, ada pencerahan, pencerahan dari pihak ini ya, dinas, setidaknya kedinasan pariwisata provinsi lah ya. Jadi itu kan perkenalan khusus Riau. Setidaknya kita ada juga memahami atau membawa beberapa identik dari kabupaten kita sendiri gitu. Apalagi Rahayu dari Kabupaten Pelalawan. Itu apa aja yang diperkenalkan oleh Rahayu pada saat lomba tentang Kabupaten Rahayu itu sendiri? Iya, pada masa karantina pastinya kita mempromosikan objek wisata kabupaten masing-masing karena untuk mengetahui objek wisata di kabupaten 12 kabupaten kota provinsi Riau itu cukup berat. Jadi pada saat itu kebetulan Rahayu dari Pelalawan, Rahayu mempromosikan pertama kali produk unggulan pariwisata Kabupaten Pelalawan yakni Bono, terkenal dengan bononya, di berselancar di sungai Kampar. Nah, Rahayu tetap mempromosikan itu karena selain itu menjadi produk unggulan Pelalawan, itu milik Riau dan itu juga milik Indonesia. Nah, itu salah satu objek wisata yang Rahayu bawa. Namun di sela-sela itu kita tetap membawa makanan khas seperti itu, kerajinan tangan Kabupaten Pelalawan dan teman-teman yang lain dari kabupaten yang lain ya, maksud Rahayu kabupaten lain ada juga membawa sama-sama kita mempromosikan unjuk kebolehan lah, ini loh keunggulan masing-masing kabupaten dan sembari kita mempelajari ternyata provinsi Riau itu punya ini. Lokan Hilir punya bakar tongkangnya dan sebagai Siak punya istananya, dan itu
sekarang Rahayu sebagai daerah Riau, Rahayu kurang lebih dan harus tahu juga bahwa tidak hanya sekedar Bono yang Rahayu tahu, tapi semuanya Rahayu Ya juga. setelah menjadi daerah Riau tentunya seluruh Tanggung jawab, Riau itu sudah tanggung jawab. Nah itu kan ada Dara, ada Bujang juga ya. Nah, Bujang. Nah, jadi pemirsa C6 TV yang sempat kami hadirkan saat ini hanya Dara Riau-nya saja. Jadi kita tidak bisa bagaimana sih kegiatan-kegiatan Bujangnya Riau gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatannya. Nah, itu khusus Rahayu nih, khusus Rahayu. Setelah menjadi Bujang Daerah itu kan ada rangkaian kegiatan-kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari setidaknya tidak hanya promosi wisata saja gitu kan. Ada banyak rangkaian kegiatan lain. Itu yang paling dominan yang dilaksanakan saat ini di Riau itu promosi apa? Yang paling dominan? Yang dilakukan oleh Bujang Daerah lah. Untuk Bujang Daerah itu sendiri. Jadi Bujang Daerah ini program kegiatannya tetap diawasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita di bawah naungan mereka. Dan kegiatan Bujang Daerah tetap kita sebagai representatif dari objek wisata tersebut, kita tetap melakukan promosi. Nah, itu memang tujuan dari Bujang Daerah itu sendiri. Kegiatan-kegiatannya juga sangat banyak ya, karena kita dalam 1 tahun untuk Dinas Pariwisata itu mempunyai agenda event wisata. Contohnya seperti kemarin kita baru saja launching, dan kebetulan Rahayu ikut launching tersebut di Jakarta. Launching Ayo ke Riau. Mungkin saudara pernah mendengar Ayo ke Riau tersebut. Ya, itu salah satu hashtag Ayo ke Riau. Nah, itu salah satu program dari Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bujang Daerah dan komunitas-komunitas lainnya yang ada di Provinsi Riau untuk membumingkan hashtag Ayo ke Riau. Itu salah satu programnya. Jadi itu programnya untuk saat ini yang selain paling promosi objek wisata ya, kita promosi itu. Ya, promosi Hashtag Ayo ke Riau. hashtag Ayo ke Riau. Intinya tetap ke promosi. Tetap promosi ke pariwisata. Iya, gitu. benar-benar. Jadi yang paling dimarakkan saat ini di Riau itu pariwisata ya. Tetap pariwisata. Pariwisata. Karena kemarin seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau itu terkenal dengan minyak buminya, dengan sawit, dengan karet. Nah, itu rata-rata sumber daya alam yang terbatas. Jadi mau nggak mau kita mulai dari sekarang harus menggali potensi pariwisata, karena pariwisata inilah salah satu sektor yang bisa menggerakkan banyak mata pencaharian yang ada di Provinsi Riau itu untuk masyarakatnya. Karena kalau kita bertahan dengan gas kita atau dengan minyak kita, suatu saat itu akan habis dan tidak akan tahan lama. Iya, jadi solusinya kita perkenalkan pariwisata mulai dari sekarang. Nah, setidaknya membawa wisata asing ke Riau gitu. Iya. Nah, karena ini kan ada juga dilihat sekarang dari kementerian itu programnya Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Kalau di Inggrisnya Wonderful Indonesia. Jadi itu rangkaian kegiatan Bujang Daerah untuk saat ini ya. Iya, seperti itu kegiatan Bujang Daerah. Nah, ini oke. Jadi setelah ini kan udah ini 2016 nih. 2016. Jelas titik akhir dari masa jabatan Bujang Daerah bagi Rahayu ya, Daerah Riau bagi Rahayu. Tinggal detik-detik sih. Jadi itu akan diadakan lagi itu bulan berapa gitu? Akan diadakan lagi kegiatan pemilihan Bujang Daerah ini? Untuk saat ini info terakhir pemilihan Bujang Daerah Provinsi Riau itu pada bulan November. Namun tanggalnya kita belum pastikan itu tanggal berapa. Kebijakan dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Perkiraan bulan November tahun 2015. Oke. Masih ada beberapa bulan terakhir. Masih ada beberapa bulan lagi. Iya, benar. Kalau sekarang akhir bulan 7 berarti November 10 berarti ya. Nah, itu masih ada 3 bulan lagi masa ininya. Iya. Nah, mungkin ada adik-adik yang ingin masuk ke menjadi seperti Kakak Rahayu. Jelas pertama harus melewati tahap di kabupaten kota masing-masing mengikuti seleksi di kabupaten. Mengikuti seleksi dulu baru ke provinsi gitu ya. Iya. Nah, apa tipsnya untuk ini yang akan mengikuti nanti setidaknya malam pemilihan Bujang Daerah Riau nanti apa tipsnya bagi untuk peserta-peserta yang berada di kabupaten kota yang ada di Riau ini?
Iya, tipsnya? jadi untuk pemilihan kabupaten kota tahun 2016 ini beberapa tempat ini sudah ada yang terpilih. Sudah selesai, Sudah selesai beberapa dilaksanakan. kabupaten sudah selesai dan mereka akan siap tempur pada bulan November nanti insya Allah. Tipsnya apa ya? Tipsnya tetap menunjukkan potensi diri karena kita tidak bisa paksakan bahwa kemampuan saya ini, kemampuan kamu itu kita tidak bisa paksakan. Tetap pede, tetap berusaha, dan apapun yang terjadi diikhlaskan. Saya bilangnya begitu. Jadi Harus diikhlaskan. maksudnya lebih tidak terlalu Ambisiusnya tidak perlu dinampakkan untuk sekali. menjadi ini harus menang gitu. Ya tidak, karena kita harus siap menang, harus siap kalah. Iya. Ambisi Yang namanya boleh. kompetisi ya kan? Iya, kita berambisi boleh tapi jangan menjadi ambisius. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi setelah menjadi itu untuk tips untuk adik-adik yang ingin masuk menjadi Bujang Dara Riau yang akan mengikuti grand final ataupun karantina nanti bisa mungkin lebih giat lagi belajar karena kalau tidak tahu sama sekali tentang Riau berarti nggak bisa dinobatkan menjadi Bujang Dara Riau tentunya. Iya, begitu. Nah, tidaknya kita mempelajari, kita membawa nama kabupaten masing-masing dan juga kita harus mempelajari kabupaten yang ada di Riau. Apa sih potensinya? Bagaimana sih masyarakatnya? Budayanya seperti apa? Tidaknya seperti itu ya. Iya, benar. Nah, jadi ini nanti masa habis untuk Rahayu habis bulan November 2016. Iya. Jelas nanti setelah pemilihan berarti November 2017 nanti baru ada pemilihan lagi. Pemilihan lagi untuk Oke. tahun 2017. Nah, jadi setelah Rahayu setidaknya alumni nanti dari Bujang Dara Riau ini kemarin kami dapat info ada jenis kegiatan lain yang juga kompetisi sama halnya dengan Bujang Dara Riau, namun eventnya nasional setidaknya. Iya. Itu Putri Pariwisata kalau tidak salah. Iya, Putri Pariwisata Nah, Indonesia. itu dari Riau apakah ada mengirim atau seperti apa? Iya. Jadi untuk Putri Pariwisata Indonesia sendiri, Rahayu baru saja mengikuti beberapa seleksi. Jadi walaupun Rahayu Dara Riau, Duta Wisata Riau untuk saat ini, tapi Rahayu tetap mengikuti proses. Putri Pariwisata Indonesia itu ditancap oleh Eljon Pageant dari Jakarta dan mereka langsung turun sendiri ke Provinsi Riau pada saat itu untuk audisi. Eljon Pageant itu bisa dijelaskan seperti apa itu? Apakah organisasi berdiri sendiri atau apa? Iya. Eljon Pageant itu adalah organisasi swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata dan cukup terkenal untuk kepariwisataan di Indonesia. Jadi mereka melakukan seperti meng-hire juga, tapi di sini berupa Putri Pariwisata Indonesianya. Dan mereka melakukan seleksi di masing-masing provinsi pada saat itu. Kebetulan Rahayu Dara Riau, Rahayu direkomendasi oleh dinas untuk mengikuti ajang itu. Dan mengikuti kembali proses seleksi yang cukup ketat lah ya. Karena eventnya nasional gitu. Iya, karena banyak Indonesia. Ya, banyak sekali saingan pada saat itu dari Kepulauan Riau, seleksi Kepulauan Riau, Jambi dan Riau. Seleksinya di Pekanbaru pada jadi saat satu gitu. Iya. Riau, Jambi, bukan Riau. Iya. Jadi satu. Jadi satu Seleksinya untuk mencari satu orang untuk mengutus di Provinsi Riau itu. Oh, berarti 3 provinsi itu satu orang. Iya, untuk Jambi sama Kepri mereka Jadi tempat satu, audisinya saja. tempat audisinya saja, tapi provinsinya Masing-masing mengirim. masing-masing. Iya, jadi itu untuk kegiatan yang akan datang. Ya, jadi setelah melakukan seleksi di sini, akhirnya terpilih menjadi top 3. Top 3. Putri Pariwisata Provinsi Riau. Grand final. Iya. Jadi kemarin Rahayu alhamdulillah masuk ke dalam jajaran top 3 dan hingga saat ini kita masih dimagangkan di Dinas Pariwisata untuk di antara 3 kita siapa yang akan terpilih nanti untuk membawa nama Riau di nasional. Oke. Nanti akan perang lagi Ya, tidaknya. akan berlanjut itu ke tahun 2016. Oke, jadi ini mungkin terakhir buat Rahayu bisa memperkenalkan apa-apa saja wisata yang ada di Riau yang sudah masuk ke nasional gitu. Oke deh. Pariwisata di Provinsi Riau itu sangat banyak. Jadi ada ratusan objek wisata yang ada di Provinsi Riau.
salah satu objek wisata yang telah dipegang nasional pastinya di Kabupaten Pelauan nih, Bono. Jadi baru saja beberapa bulan yang lalu di Jakarta, Bono memang telah didilkan oleh Kementerian Pariwisata untuk digarap sedemikian rupa menjadi produk unggulan Provinsi Riau. Dan akan digelar beberapa event di sana seperti Buku Do Bono dan sebagainya. Nah, teman-teman yang belum mengetahui Bono itu apa, jadi Bono itu adalah gelombang besar yang terjadi di sungai. Jadi biasanya gelombang itu di adanya laut, di laut. laut. Kita sering melihat orang bermain selancar itu di laut. Tapi kalau di Riau ini unik sekali, kita bisa melihatnya itu di sungai. Di Dan sungai ya, bisa dan dilakukan di gelombangnya sungai. besar dan gelombangnya besar sekali dan panjangnya itu bisa sampai 40 km. 40 km. 40 km dan baru-baru aja ada pemecahan rekor dunia di sana, Guinness Book Record. Nah, itulah antusiasnya pemerintah terhadap salah satu objek wisata yang memang lagi disorot, yaitu Bono. Dan masih banyak lagi objek wisata. Jadi setidaknya selain Bono ada lagi yang lain. Ada, kita tetap mempersiapkan. Namun yang satu ini akan tetap menjadi brandingnya kita bahwa hashtag Ayo ke Riau bersama Bono, Bono menyapa dunia atau dan lain sebagainya itu tetap dipegang. Oke. Baik, untuk Rahayu, terima kasih atas waktunya bisa hadir ke studio C6 TV. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara kami dalam Bincang-Bincang Mahasiswa. Esok kita akan jumpa lagi dalam waktu yang sama, dalam program yang sama, tentunya dengan berita-berita terbaru yang terhangat tentang dunia mahasiswa. Saya Mujiredi dan Rahayu Guntur Melati mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.